podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Hai, selamat pagi. 29 Februari 2024 ada Naomi Liandra di What's Trending. Dan pagi hari ini aku mau ngajakin kamu ngobrolin soal motivasi Gen Z untuk liburan. Kalau ngomongin soal liburan ya, kira-kira apa sih motivasi untuk berlibur, dan ada nggak liburan yang sekedar pingin punya quality time aja, atau bahkan ada juga yang maunya piknik untuk ngilangin stres. Seenggaknya dua alasan itu yang rupanya paling banyak dipakai sama generasi milenial, Gen Z, dan juga Gen X untuk packing, lalu lanjut traveling. Nah, ini tercermin dari hasil survei Red Doors Indonesia yang menunjukkan sebanyak 67% responden dari kelompok wisatawan Gen Z dan milenial pergi berlibur karena ingin menghilangkan stres. Sementara 57% wisatawan dari kelompok Gen X berlibur dengan alasannya ingin punya quality time bareng keluarga. Nah, survei itu melibatkan responden pelanggan Red Doors dari kelompok Gen Z dan milenial di rentang usia 14-42 tahun dan kelompok Gen X yang usianya 43 hingga 50 tahun. Periode survei ini dilakukan di akhir Desember tahun lalu 2023 sampai pertengahan Januari 2024. Nah, di mana sih kira-kira destinasi wisata favoritnya ketiga kelompok usia ini? Dan ternyata kota Yogyakarta dan Bandung ini yang dapat vote terbanyak. Lantas gimana potensi wisatawan dari kelompok muda ini untuk meningkatkan sektor pariwisata Indonesia? Kita akan bahas setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Yang pertama @firxx. Kenapa ya? Setiap orang liburan dikit dibilang healing, padahal liburan mah liburan aja. Lanjut @capxx. Semoga semua orang bisa liburan tahun ini. Kita wujudkan wacana liburan dari grup chat itu. Liburan sendiri, liburan berdua. Pokoknya semua orang harus liburan tahun ini. @matchxx. Badan butuh liburan, dompet butuh lembaran. @norxx. The weekend always have to pass so quickly. Butuh liburan sebulan. @kevxx. Pengen rasanya liburan keliling Indonesia sendirian, gak tahu tujuannya kemana, karena intinya cuma buat healing aja. @mimxx. Tahu gak sih guys, traveler atau para backpackeran yang suka ke pantai untuk healing atau liburan? Indonesia memiliki pantai yang indah dan menakjubkan loh. #pantai milik publik. @kanxx. Liburan ke bagian timur Indonesia lebih mahal daripada liburan ke negara Asia Tenggara. @saxx. Hidup itu random banget. Orang Indonesia tapi ngumpulin duit buat bisa liburan ke Indonesia. Yang terakhir @mikxx. Kita adalah orang yang capek, tapi masih bisa bilang oke siap demi healing liburan sana sini ke Indonesia. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Kita lagi masih ngebahas soal motif Gen Z liburan. Tapi sebelum lebih jauh ngebahas potensi kelompok usia muda dalam mendongkrak pariwisata Indonesia, kita juga mau tahu dulu nih, apakah memang liburan bisa jadi cara untuk menghilangkan stres? Karena belakangan sering banget kita dengar kata healing, itu tenar ya di media sosial. Dan warganet juga rajin posting aktivitas liburan yang dianggap sebagai proses penyembuhan jiwa. Saat stres atau burnout melanda, healingnya ya dengan berlibur. Benarkah demikian? Kita akan simak penjelasan Muhammad Iqbal, PhD psikolog sekaligus owner rumah konseling soal liburan untuk healing atau sekedar refreshing. Healing itu sebenarnya hanyalah sebuah cara untuk mencari ketenangan, untuk proses ya untuk mengatasi sebuah luka. Kalau kata orangnya. Tapi kadang-kadang anak-anak sekarang itu suka sekali dikit-dikit healing, padahal nggak ada luka. Padahal nggak ada beban kerja, nggak kerja juga healing juga, padahal nggak diapa-apain juga healing juga, ya kan? Karena tadi healing ini sudah menjadi budaya, ya sepertinya sudah menjadi tren di kalangan anak-anak muda,
Padahal sebenarnya mereka maksud mungkin bukan healing, terapi seperti orang psikologi sampaikan, tapi bisa jadi mereka hanya refreshing. Mereka hanya ingin mencari ketenangan, mereka hanya ingin mencari sebuah suasana baru. Sebenarnya refreshing aja sebenarnya. Ya, healing itu adalah sebuah proses bagaimana untuk menyembuhkan luka batin sebenarnya. Ada orang habis kena bencana, dia trauma, ada namanya trauma healing gitu ya. Ada namanya orang habis kena musibah, meninggal orang tua, meninggal adik kakak, orang yang dicintai, dia ada semacam kesedihan. Ataupun proses bagaimana untuk menerima kenyataan. Diputus pacar, mungkin banyak anak remaja sekarang gitu, ditolak cintanya, dibatalin pernikahannya, berpisah dengan pasangannya. Itu semua sebenarnya hanya proses untuk bagaimana mereka bisa bangkit kembali untuk menenangkan dirinya. Beda sama refreshing. Kalau refreshing kita pengen mencari suasana baru, mencari inspirasi, mencari teman baru. Itu bisa disebut refreshing. Jadi healing lebih kepada bagaimana menyembuhkan luka sebenarnya. Walaupun tidak semua orang kena musibah itu ada luka, tapi mereka perlu waktu untuk menerima luka itu, menyembuhkan luka itu. Karena luka itu pada dasarnya bisa sembuh dengan sendirinya, asal mereka ikhlas, asal mereka ridho dengan segala ketentuan. Ya saya kira sangat penting juga, walaupun tidak selalu ya. Artinya healing ini bagian dari upaya untuk bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita. Karena terus terang saat ini banyak sekali stresor. Ya karena banyak orang tua itu mendidik anak itu steril, nggak boleh disinggung, nggak boleh dimarahin, nggak boleh dibentak, akhirnya dilindungi terus, dimanja. Akhirnya anak-anak ini menjadi pribadi yang seperti kristal, indah, cantik dari luar, tetapi kesenggol dikit hancur lebur, bertaburan. Saya kira healing yang terbaik adalah bagaimana ketika kita menyadari tentang siapa kita sebenarnya, bermuhasabah, mengingat masa lalu kita. Dan yang terpenting juga dalam ibadah, ini penting sekali. Banyak orang melupakan aspek-aspek agama dalam hidupnya. Padahal kalau dia memiliki keimanan, keyakinan agama yang kuat, hidupnya akan lebih tenang. Karena sesungguhnya hidup itu ada suka, duka, tangis, tawa, itulah hidup. Tidak ada hidup itu yang semuanya bahagia. Karena kita manusia. Jadi kalau ada di antara para rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang hari ini sedih, besok bahagia, luka, duka, itulah kehidupan. Itulah nyatanya hidup. Itulah tandanya hidup. Karena tidak ada yang sesungguhnya hidup itu semuanya bahagia. Pasti ada yang namanya masalah. Pasti ada namanya ujian. Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno mengakui potensi Gen Z dalam memajukan wisata domestik. Ia merekomendasikan Gen Z untuk healing ke desa-desa wisata. Nah, teman-teman milenial generasi Z yang sekarang kalian menjadi dominasi populasi Indonesia harus bangga berwisata di Indonesia aja. Sebelum kalian keluar negeri, nggak ada salahnya untuk belajar di luar negeri atau mendapatkan kesempatan berpengalaman wisata di luar negeri. Tapi sebelumnya, kenali dulu wisata-wisata di Indonesia. Ada laut, sungai, alam yang indah, wisata berbasis budaya, orang-orangnya ramah, dan sejarahnya sangat kaya. Terlebih sekarang, anak-anak muda harus berkontribusi membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan cara berlibur di dalam negeri di Indonesia aja. Saya juga ingin mengajak anak-anak muda Indonesia belajar tentang kearifan lokal, budaya di desa, salah satunya healing di desa-desa wisata. Di sini kita bisa melihat keseharian masyarakat desa, anak-anak yang belajar ketahanan pangan, agrowisata, ekoturism, sehingga mereka bisa merasakan dampak langsung keberlangsungan terhadap kesejahteraan kehidupan masyarakat. Mereka mengambil peran penting anak-anak muda ini untuk menggerakkan pariwisata kita yang berkualitas dan berkelanjutan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan otoritas Israel sepakat tidak melakukan aksi militer di jalur Gaza selama bulan suci Ramadan demi membebaskan para sandera. Biden mengharapkan Israel dan Hamas bisa mencapai kesepakatan untuk menghentikan pertempuran pada 4 Maret mendatang. Beberapa pihak yang bertindak sebagai perantara bagi Israel dan Hamas di tengah krisis kemanusiaan yang terus meningkat di Gaza, diantaranya Mesir, Qatar, Amerika Serikat, Prancis, dan lainnya.
Ryan Gosling yang memerankan tokoh Ken dalam film Barbie dikabarkan akan membawakan lagu I'm Just Ken di acara Oscar 2024 mendatang. Penampilan ini akan menjadi momen pertama Ryan membawakan lagu I'm Just Ken pada musim penghargaan ini. Sebelumnya, lagu I'm Just Ken membawa Ryan masuk ke chart Billboard Hot 100 untuk pertama kali. Sesuai tradisi Oscar 2024, semua lagu yang dinominasikan dalam kategori lagu asli terbaik akan ditampilkan saat acara pengumuman penghargaan pada 10 Maret 2024. J-Hope BTS berkolaborasi dengan rekan segrupnya Jungkook dan Woo Hyun-jin dari LE SSERAFIM untuk album solo terbarunya. Agensinya Big Hit Music juga memperkenalkan poin dari album spesial tersebut yang berjudul Hope on the Street No. 1. Dikutip dari Yonhap, album solo J-Hope berisi 6 lagu album, diawali oleh Neuron yang dinamai dari kru tarian, di mana J-Hope bekerja sebelum debutnya sebagai anggota BTS. Album ini akan dirilis secara global pada hari ini. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Nah, kalau tadi kita udah dengerin beberapa pendapat dari Menparekraf Sandiaga Uno dan juga dari psikolog sekaligus owner rumah konseling ada Mas Iqbal. Sekarang gimana nih caranya bisa memaksimalkan potensi wisatawan kelompok usia muda ini dan destinasi mana aja yang cocok untuk mereka? Kita akan obrolin langsung bareng Ketua Genpi Nasional Siti Khadijah yang akrab dipanggil Mbak J. Generasi Pesona Indonesia Genpi ini adalah komunitas yang terdiri dari netizen yang punya ketertarikan pada bidang pariwisata. Halo Mbak J, gimana nih berdasarkan pantauan Mbak J, adakah kenaikan tren turis dari kelompok Gen Z dan milenial dan besar nggak nih Mbak potensinya setiap tahunnya? Jadi memang begini Mbak, banyak faktor yang mendasari kenaikan turis atau wisatawan dari kelompok Gen Z dan juga milenial. Dan tren ini sebetulnya sangat berhubungan dengan banyak hal ya. Yang pertama adalah terkait dengan perkembangan teknologi informasi, di mana media sosial ini banyak sekali menjadi arena promosi untuk destinasi wisata, event, bahkan sampai konser musik. Lalu kita juga melihat bahwa tren sosial kita itu memang akhir-akhir ini setelah pandemi itu memang ada kerinduan orang untuk melakukan perjalanan wisata. Lalu juga banyak hal yang sifatnya flexing sebetulnya ya. Konser-konser musik internasional ataupun konser-konser musik nasional yang ketika kita tidak ikut melihat, kita tidak ikutan posting, kita tidak ikut euforia, itu dianggap bahwa kita tidak ikut hype ataupun ketinggalan. Sehingga banyak faktor sebetulnya yang bisa mendasari akan kenaikan jumlah wisatawan dari sektor Gen Z dan juga milenial. Lalu memang banyak jargon juga yang keluar baik itu di media sosial ataupun media online bahwa ya anak muda itu ya harus healing. Nah healing ini kan bahasa-bahasa yang sangat dekat dengan wisata. Di mana healing itu dianggap bersenang-senang, lalu juga menikmati keindahan wisata, tempat wisata, bahkan sampai kita ke hangout ke mall, nonton film di bioskop dan sebagainya, itu juga masuk kategori healing ya Mbak. Nah, mereka itu suka melancong kemana sih Mbak? Dan wisata seperti apa yang mereka minati untuk hilangkan stres? Baik, kalau dari sisi wisatawan itu kategorisasinya memang banyak. Ada yang misalkan adalah millennial tourism, Gen Z tourism, tentu ini usianya juga sama dengan mereka ya, 15 sampai 25, 25 sampai 35, dan juga ada yang memang leisure ya, atau family tourist gitu kan. Jadi jenisnya memang macam-macam sekali. Nah, setiap jenis dari wisatawan ini mereka juga punya tren terkait dengan destinasi yang mereka kunjungi. Kalau Gen Z dan juga milenial itu kebanyakan adalah pada sesuatu yang sangat hype. Misalkan saja adalah konser musik. Seperti mungkin kemarin kita lihat bahwa Coldplay yang paling berhasil sampai detik ini yang menjadi euforia di media sosial. Bahkan betapa sulitnya menembus tiket untuk mendapatkan tiket konser Coldplay yang ada di GBK kemarin. Bahkan juga berapa ratus ribu orang Indonesia yang sampai harus ke
Singapura, ke Malaysia, ataupun bahkan ke Australia hanya untuk melihat konser Coldplay di mana mereka tidak mendapatkan tiket di Indonesia. Lalu juga mereka sangat senang sekali dengan yang sifatnya adalah konten ya. Jadi pergi ke suatu wilayah itu atau ke tempat destinasi itu tidak afdol ketika mereka tidak membuat konten. Sehingga hal-hal yang sifatnya adalah kontenable, yang bisa dikontenkan, yang bisa menjadi semacam kebanggaan flexing mereka di media sosial, tentu itu akan sangat menarik. Nah, kalau kita lihat saat ini kan di Indonesia juga banyak sekali. Bahkan ketika kita sudah mendatangi satu destinasi-destinasi yang notabene ini menjadi tren di media sosial, kita dianggap sebagai orang yang hits begitu. Nah, misalkan yang paling populer di 2 tahun terakhir di Indonesia itu banyak seperti Labuan Bajo. Lalu kita juga tahu bahwa Bali. Nah, kita melihat bahwa banyak sekali Gen Z ataupun milenial yang pergi ke sana. Meskipun kesananya adalah dalam bentuk backpacker, tapi yang penting adalah saya sampai di destinasi wisata tersebut dan saya bisa sharing di media sosial saya. Nah, kira-kira nih Mbak J, apa nih rekomendasi program wisata yang memang menyasar kelompok usia muda? Perlu nggak nih dibikin lebih terjangkau atau gimana nih Mbak? Baik, sebetulnya banyak sekali rekomendasi ya Mbak. Salah satunya adalah volunteerism. Jadi sebagai anak muda, baik itu Gen Z atau milenial, kita ketika berwisata juga harus memberikan dampak pada lingkungan. Salah satu yang bisa dijalani oleh berbagai komunitas yang juga eksis di Indonesia, termasuk dari komunitas saya Genki, itu adalah volunteerism. Jadi selain berwisata ke satu daerah, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya volunteer. Baik itu melakukan pengabdian masyarakat kepada masyarakat lokal, ataupun misalkan melakukan banyak hal yang sifatnya adalah social life. Seperti misalkan mengajar anak-anak sekolah di daerah-daerah wisata yang terpencil misalkan, sambil bagi-bagi buku misalkan, atau bahkan melakukan penanaman mangrove, atau sambil bersih-bersih pantai, di clean up. Jadi ada sesuatu lain, ada value lain selain berwisata atau menikmati keindahan, yaitu terkait dengan volunteerism begitu. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo membuka beasiswa kemitraan S2 ke luar negeri untuk 30 April 2024. Pendaftarannya bisa akses ke link beasiswa.kominfo.go.id. Program beasiswa ini dibuat untuk mendukung dan mengembangkan kualitas SDM di bidang komunikasi dan informatika. Lebih lanjut, Kominfo mengungkap program beasiswa diselenggarakan rutin setiap tahunnya dan terbuka bagi kampus di luar negeri dan dalam negeri. Tak hanya bagi PNS, masyarakat umum, TNI dan Polri pun bisa menjajal peruntungannya. Beberapa syaratnya adalah warga negara Indonesia, masih aktif bekerja minimal 2 tahun, tidak untuk dosen, usia maksimal masyarakat umum 35 tahun, dan beberapa syarat lainnya. Selanjutnya menuju Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A P2KB menginisiasi pembentukan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak KRPPA. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Yogyakarta, Yunianto Dwi Sutono mengatakan, adanya KRPPA ini juga karena meningkatnya wirausaha perempuan, utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana, dan penyintas kekerasan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan, dan perlindungan anak. Yunianto menyebut, Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di wilayah Kota Yogyakarta sudah mulai diluncurkan pada tahun lalu, yakni di Kelurahan Giwangan. Untuk tahun ini, ada beberapa kelurahan yang diresmikan sebagai KRPPA, yakni Kelurahan Rejowinangun, Kelurahan Brontokusuman, dan Kelurahan Tegalrejo. Terakhir mampir ke Sukabumi. Ikan sidat resmi dijadikan sebagai ikon Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat setelah diresmikan oleh Bupati Sukabumi, Marwan Hamami. Marwan mengatakan, sidat adalah salah satu komoditas perikanan utama Kabupaten Sukabumi. Program IFIS Pemkab Sukabumi yang telah dilaksanakan sejak 2008 juga bertujuan untuk menjamin ketersediaan produk ikan tawar khususnya sidat.
Selain itu, dengan menjaga kelestarian, hal ini dapat meningkatkan perekonomian daerah dan ekonomi masyarakat ikut meningkat. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.